Ya, selanjutnya adalah nisbah konsentrasi pengolahan atau rasio konsentrasi atau perbandingan konsentrasi. Jadi nisbah konsentrasi di sini menunjukkan besaran dari banyaknya umpan atau berapa banyak fit dari bijinya yang diperlukan untuk mendapatkan satu bagian konsentrat. Nah, nisbah konsentrasi di sini atau rasio konsentrasi atau perbandingan konsentrasi di sini ditunjukkan oleh perbandingan massa antara massa umpan atau massa feednya atau massa biji awalnya yang mau diolah terhadap massa konsentratnya atau hasil dari pengolahan dengan konsentrasi gravitasi. Nah, di sini terlihat bahwa nisbah konsentrasi atau rasio of konsentrasi dia mengikuti rumus yaitu dia dalam satuan persen karena dikalikan dengan 100%, di mana F-nya adalah massa umpan atau massa biji awalnya yang akan diolah, kemudian K-nya di sini adalah massa konsentrat atau massa dari hasil pengolahan dengan konsentrasi gravitasi. Selanjutnya yang mempengaruhi konsentrasi gravitasi adalah debit air. Jadi debit di sini menunjukkan seberapa banyak atau seberapa besar volume air yang termasuk di dalamnya adalah sedimen padatan, kemudian mineral terlarut, dan bahan biologis lainnya yang mengalir secara bersamaan melalui luas penampang tertentu. Misalnya tadi melalui sluice box atau dia termasuk dari bagian eh, fluida horizontal. Nah, di sini sedangkan yang dimaksud dengan debit air adalah besaran atau ukuran banyaknya volume air per satuan waktu yang melewati tempat atau yang dapat ditampung dalam suatu tempat tertentu. Itu yang disebut dengan debit air. Nah, debit air di sini rumusnya mengikuti rumus berikut ya, di mana dia adalah V per T. V kecil ini menunjukkan laju volume ya, V besar ya ini ya, V besar menunjukkan volume dari airnya dalam satuan liter. Kemudian T-nya dia menunjukkan waktu dalam menit, dalam satuan menit. Nah, debit air di sini menunjukkan ya pompa memiliki besaran debit air tertentu tergantung dari kecepatan air yang dihasilkan dan luas penampa dari pipa yang akan digunakan. Jadi debit air di sini dapat menggunakan kecepatan air ya dikalikan dengan luas penampangnya. Nah, debit air sendiri juga dipengaruhi oleh pada alat Swiss box ya, juga berkaitan erat dengan fluida dinamis atau pergerakan fluida. Nah, fluida dinamis ini mengikuti aturan hukum Bernoulli yang dapat dirumuskan menjadi P plus setengah rho V plus rho GH itu sama dengan konstan. Nah, karena ada dua ya, ada tekanan air masuk dan tekanan air keluar, otomatis ketinggian aliran air yang masuk dan ketinggian aliran air yang keluar itu juga mempengaruhi. Nah, kecepatan dari air masuk dan ketinggian dari ini ya aliran air masuk itu juga mempengaruhi. Serta massa jenis dari fluida atau di sini air dia sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 atau biasa dibulatkan menjadi 10 meter kuadrat per sekon. Nah, Swiss box sendiri merupakan alat pengolahan bahan galian ya yang tadi termasuk fluida horizontal yang termasuk dalam konsentrasi gravitasi ya dan biasanya digunakan untuk pemisahan mineral berat pada endapan aluvial ya. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat ya. Saya berikan video referensi untuk Swiss box-nya. Dan parameter lain dari alat Swiss box atau faktor lain yang mempengaruhi Swiss box di sini adalah dimensi dan bahan yang akan diolah, kemudian rivelnya, kemudian kemiringan dari Swiss boxnya, debit airnya, apakah lamban ataukah cepat, dan jenis saringannya. Dan jenis saringannya tadi massnya berapa ukurannya? Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari ukuran partikelnya, baik itu dalam satuan senti ataukah dalam satuan mili. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Ya, selanjutnya